Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dengan materi transformasi yang kedua, yaitu translasi atau pergeseran pada bidang koordinat. Translasi yang pertama yaitu translasi positif-positif. Di sini kita lihat ada koordinat titik A 3,4 ditranslasikan dengan 21. Berarti dua yang atas ini ke kanan 2 langkah, satu yang bawah berarti 1 langkah ke atas. Jadi dari sini kita langkahkan 1, 2 ke kanan, kemudian 1 ke atas. Berarti bayangan titik A di sini. Koordinatnya kita hitung dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti koordinat bayangannya 5,5. Silakan dicoba titik B negatif 4, negatif 2. Ditranslasikan 21. Translasi negatif-negatif. Di sini ada titik A dengan koordinat 3,5. Ditranslasikan negatif 6, negatif 3. Ini berarti negatif 6 yang di atas ini berarti 6 langkah ke sebelah kiri. Kemudian negatif 3 yang di bawah berarti 3 langkah ke bawah. Kita hitung dari titik A. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Kemudian turun negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti bayangan A letaknya di sini. Koordinatnya kita hitung dari 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 2. Berarti negatif 3,2. Silakan untuk mencoba titik B dengan koordinat negatif 4, negatif 2. Ditranslasikan negatif 6, negatif 3. Translasi positif negatif. Sini titik A. Koordinatnya negatif 2,5 ditranslasikan 7, negatif 9. Berarti 7 ke kanan dan 9 ke bawah. Dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ke bawah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini bayangan titik A. Koordinatnya kita hitung dari sini berarti 5, negatif 4. Silakan untuk mencoba titik B negatif 4, negatif 2 ditranslasikan 7, negatif 3. Translasi negatif positif. Sini ada titik A dengan koordinat 4, negatif 2. Ditranslasikan negatif 9, 6. Berarti 9 ke kiri, 6 ke atas. Kita langkahkan dari sini ke kiri 9 langkah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Kemudian naik ke atas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bayangan A di sini. Ya, koordinatnya kita hitung dari sini negatif 5,4. Silakan untuk mencoba titik B negatif 4, negatif 2 ditranslasikan negatif 2, 8. Materi yang berikutnya transformasi berurutan.
Suatu titik dengan koordinat 5, negatif 4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 dan dilanjutkan dengan translasi negatif 7, 9. Tentukan A, koordinat titik akhirnya. Kemudian yang B, transformasi apakah yang dapat menghubungkan titik awal dan titik akhirnya. Kita lihat pada di sini ringkasannya, titik P 5, negatif 4 dicerminkan dengan garis X sama dengan 3. Hasilnya ini hasil pencerminannya akan dicantumkan di sini. Kemudian hasilnya ini ditranslasikan dengan negatif 5, 9. Maka di sini hasil akhirnya dicantumkan. Koordinat hasil akhirnya. Kita buat dulu garis X sama dengan 3 sebagai cerminnya. Ini garis X sama dengan 3. Ya, garis X sama dengan 3. Kemudian kita letakkan titik P 5, negatif 4. Ini 5, negatif 4 berarti titiknya ada di sini. Ya. Kita cerminkan dulu. Kita cerminkan dengan garis X sama dengan 3, bayangan P letaknya di sini. Nah, koordinatnya kita hitung dari pusat. 1, kemudian ke bawah, negatif 4 berarti koordinat bayangan yang pertama ini adalah 1, negatif 4. Kemudian kita translasikan ini dengan negatif 5, 9. Kita hitung. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kemudian naik ke atas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita letakkan koordinat akhirnya di sini. Kita hitung dari pusat. Negatif 4, 5. Berarti bayangan akhirnya adalah negatif 4,5. Ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Jadi koordinat bayangan akhirnya adalah negatif 4,5. Sekarang transformasi yang menghubungkan titik awal dan akhir. Ini titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Kita buat dulu garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini garis lurusnya. Nah, ini kalau kita hitung translasi akhir dari titik awal ini, ternyata kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, negatif 9. Kemudian naik ke atas 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti translasi negatif 9, 9. Ini bisa menghubungkannya secara langsung dari titik awal ke titik akhir adalah negatif 9, 9. Kemudian kalau kita buat cermin. Kita buat cermin Y sama dengan X. Ternyata dia membentuk sudut siku-siku. Berarti ini adalah garis pencerminannya. Jaraknya juga sama. Berarti transformasi yang kedua yang menghubungkannya adalah pencerminan dengan garis Y sama dengan X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X menghubungkan titik awal dan titik akhir. Ternyata ada dua transformasi yang menghubungkan titik awal dan titik akhir secara langsung, yaitu translasi min 9, 9 dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Silakan untuk dicoba. Suatu titik dengan koordinat negatif 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan dengan translasi negatif 6, negatif 2. Yang ditanyakan, yang pertama, tentukan koordinat titik akhirnya. Kemudian yang kedua, transformasi apakah yang dapat menghubungkan titik awal dan titik akhirnya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat
Dan jika ada kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.